Assalamualaikum, kembali lagi bersama Bu Evi. Kali ini dalam video pembelajaran akuntansi materi laporan keuangan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk? Ada Andi dan ada Zaki. Seperti biasa, ketua kelas disiapkan untuk berdoa. Silakan Mbak Lian, berdoa mulai. Ada materi baru, tapi sebelumnya kita mau bahas dulu materi yang di pertemuan yang lalu. Pertemuan lalu kita sudah bahas materi tentang neraca lajur. Apa itu neraca lajur? Neraca yang bentuknya berlanjut-lanjut. Neraca lajur itu dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Contohnya apa? Kalau dalam kehidupan sehari-hari praktek dari pembuatan laporan keuangan, hitung apa? Yang di rumah ada kegiatan dagang, ibu biasanya ngitung apa, Mas Nafi? Menentukan apa? Biasanya menentukan keuntungan. Menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nanti kita akan KD-nya, yaitu kompetensi dasarnya, menjelaskan pengertian laporan keuangan perusahaan jasa, menjelaskan macam-macam laporan keuangan, mengidentifikasi langkah-langkah penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning dengan metode demonstrasi, diskusi, dan tanya jawab, peserta didik yang berkolaborasi dengan guru menyusun laporan keuangan perusahaan jasa dengan penuh tanggung jawab, disiplin, berpikir kritis, dan bekerja sama. Laporan keuangan ini yang kita bahas atau yang pokok itu ada 3. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Itu ketiga saling berhubungan dan tidak bisa berdiri sendiri. Nanti kita buktikan dalam penyusunan laporan keuangan. Oke, kita lihat video pembelajaran. Bertemu lagi bersama kakak di video pembelajaran akuntansi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang laporan keuangan. Kali ini di sini saya hanya mengambil 3 kolom terakhir: neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Data diambil dari kolom neraca saldo disesuaikan, dipisah ke dalam 2 kolom, yaitu laba rugi dan neraca. Di kolom laba rugi dan neraca itu ada selisih yang hasilnya sama diatur dalam 2 kolom yang berbeda. Kalau kita lanjutkan ke pembuatan laporan laba rugi akan menjadi seperti ini. Kita lihat dulu kolom laba rugi. Perhatikan kolom laba rugi itu adalah jika bakal kalian membuat laporan laba rugi. Mungkin Mas Nafi tanya. Apa bro? Mas Nafi mau tanya apa, Mas Nafi? Tanpa membuat laporan laba rugi, apa bisa kita membuat laporan perubahan modal? Tanpa kita melakukan
pembuatan laporan laba rugi. Bisa nggak membuat laporan perubahan modal? Jawabannya tidak bisa. Karena unsur dari laporan perubahan modal adanya laba bersih di sini ya. Jadi sebelum kita melakukan atau membuat laporan perubahan modal, kita harus membuat laporan laba rugi. Ada yang tanyakan lagi? Sudah cukup? Kegiatan diskusi satu kelas ini kita bagi menjadi 3 kelompok. Bisa terdiri dari 3 orang anak dan 4 orang anak. Seperti minggu kemarin ada yang namanya lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di sini tugas kalian adalah membuat laporan keuangan dari neraca racun yang tersedia. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, kalian membuat analisis dari laporan keuangan dan kalian membuat kesimpulan. Jadi tadi kan di awal sudah saya kasih simpulan awal kalau ketiga laporan keuangan utama itu saling berhubungan. Jadi mau kita buktikan, kita buat laporan keuangan, benar nggak ketiganya itu saling berhubungan? Siap, kita mulai ya kegiatan diskusi. Ini LKPD saya bagikan. Tadi kelompok ada 3, kelompok 1, kelompok 2, di sini ada kertas kosong. Dibuat yang pertama membuat laporan laba rugi, yang kedua membuat perubahan modal. Modal dan yang ketiga membuat neraca. Itu laba rugi diambil dari data ini. Ya. Terus laporan perubahan di sini apa? Modal tadi ada awal ditambah laba kurangi nanti ketemunya modal kalau neraca kan sudah ada debit sama kredit, tinggal yang dapat apa terus nah bisa sakit. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Kita lanjutkan pada tahap presentasi. Sebelum kalian maju ke depan, ada 3 kertas di sini. Bertuliskan angka 1, 2, dan 3. Kelompok 1 ambil kertas nomor berapa? 1. Untuk nomor 1 yang dipilih adalah laporan laba suaranya jelas. Kelompok lain 5 dan dari kelompok lain ada yang ditanyakan. Saya Silakan Mas Dimas. kalau beban yang lebih besar apa kerusakan perusahaan dikatakan rugi? Iya, terjadi rugi. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan balik ke tempatnya. Untuk kelompok 2 maju.
laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal awal 30.750.000, rapor bersih 1.237.500.000, ref 750.000, penambahan modal 587.500.000, modal akhir 33 juta. Ada yang bertanya untuk kelompok 2, silakan. Kita Modal awal itu diperoleh dari mana? Pirang dari data pada neraca lajur. tak kasih pertanyaan kelompok 3. Oke. Dalam pembuatan laporan perubahan modal itu asalnya dari mana? Neraca lajur. Neraca pada kelompok 3. Maju ke depan. Neraca aktifan neraca, jumlah aktifan neraca Jumlah aktifan neraca ketemu berapa? 3.34.937. Tadi ada neraca itu dari aktiva dan juga pasiva ya, kanan dan kiri. Hasilnya sama atau tidak? Ketemu nih kelompok 3. Ketemu sama pinter. Presentasi dari kelompok 3. Ada tanggapan dari kelompok lain atau yang mau bertanya? Silakan. Bu, mengapa silakan neraca berbeda dengan kolom neraca lajur? Karena ada perhitungan modal pada laporan perubahan modal. Perubahan Jelas, modal ya? jelas. Banget lah. Kasih tepuk tangan kelompok 3. Ini tugas kalian dalam LKPD adalah membuat laporan keuangan. Yang pertama, membuat laporan laba rugi. Hasil akhir laporan laba rugi adalah Rp1.237.500. Semuanya sama. Kelompok 1, 2, 3 ketemu sekian. Ya, sama. Tadi kita mau membuktikan tentang keterkaitan dari 3 laporan keuangan itu. Ini adalah kesimpulannya. Dari ketiga jenis laporan keuangan, laporan laba terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Itu tidak dapat berdiri sendiri. Ketiganya saling berhubungan atau berkaitan. Oke, dibuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Laporan keuangan adalah hasil dari siklus akuntansi pada perusahaan jasa yang dapat menggunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Tugas kalian di rumah adalah belajar materi yang sebelumnya tentang neraca lajur. Dan ini tentang laporan Oh, di laporan keuangan. neraca lajur dan laporan keuangan. Pertemuan selanjutnya akan dilakukan evaluasi atau ulangan harian. Tadi kita refleksi dulu aja. Coba kelompok 3. Tadi kita belajar apa sih? Laporan keuangan. Laporan keuangan. Terus Penyusunan laporan keuangan. oke, 3. Yang ketiga belajar tentang Fungsi laporan keuangan. fungsinya tadi apa laporan keuangan, ada di video ya tadi. Terus cara menyusun laporan keuangan. Selesai ya. Untuk hari ini kita sudah belajar tentang pembuatan laporan keuangan. Di rumah belajar lagi LKS dengan dihubungkan sama laporan keuangan, silakan dikerjakan. Minggu depan kita melakukan ulangan harian tentang laporan keuangan. Nah, oke, sebelumnya tadi dari kelompok 1, 2, dan 3 yang paling apik menurut kalian kelompok berapa? 3. Kelompok 3.